Kita masuk di dalam pelajaran kita selanjutnya, bagian yang ketiga, dibenarkan oleh iman. Baik saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita, amin. Haleluya. Yang diberkati cuma satu, Pak Andoko pula. Ya, saudara perlu respon yang kuat untuk dapat bagian Tuhan, ya. Baik, mari kita kembali membaca firman Tuhan kita di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang 1 hingga ayat yang 11. Roma pasal yang kelima ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara perhatikan bagian-bagian yang saya garis bawahi. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak akan mengecewakan karena apa? Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sebab waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ayat 11, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah di dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Puji Tuhan, amin. Saudara sekalian, dalam hal kita dibenarkan oleh iman bukan artinya kemudian kita lepas dari masalah. Ada masa-masa kita akan merasakan persoalan, merasakan depresi yang kuat menghadapi tantangan kehidupan. Dan Tuhan sudah memberitahukan bahwa dunia ini menuju kepada kehancurannya. Sehingga penurunan kualitas dunia ini semakin lama akan semakin berat bagi manusia untuk tinggal di dalam dunia ini. Nah, kalau kita tidak cukup kuat iman, maka kita akan mengalami masa-masa yang penuh dengan keputusasaan. Tuhan tidak kemudian tiba-tiba mengangkat kita dan seakan-akan dunia ini seperti surga. Dunia ini tetaplah dunia, tetapi kita ini warga kerajaan surga, sehingga harus disadari bahwa kita di dunia ini hanyalah sementara. Oleh karena kesementaraan kita di dunia ini dan seteru kita sekarang adalah dunia ini, membuat dunia ini tidak terlalu nyaman untuk ditinggali. Oleh sebab itu jangan terlalu nyaman untuk ada di dalam dunia ini. Di dunia ini hanya sementara, hingga pada saatnya nanti Tuhan memanggil kita, kita siap sedia kapanpun saja, tanpa harus ada keberatan hati untuk mempertahankan apapun yang ada dalam dunia ini. Karena kebanyakan orang tidak bisa melepaskan dunia ini karena masih ada ketahanan di dalam dunia ini. Entah itu harta, entah itu kebanggaan, entah itu keinginan-keinginan yang belum terwujud. Bahkan lebih lagi kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul
maka mereka tidak dapat lepas-lepas. Bahkan mereka bersedia menderita untuk mempertahankan hal-hal yang sebenarnya tidak bisa dipertahankan dan sifatnya hanya sementara. Saudara sekalian, saya melihat dalam berbagai macam peristiwa kalau orang mau meninggal, selalu saya bilang, Bu, lepaskan, Pak, lepaskan, beri pengampunan, diampuni anak-anaknya ya, diampuni istrinya, suaminya, lepas Pak, tidak usah khawatir. Nah kalau dia beriman kemudian kembali kepada Tuhan, berkeyakinan, cepat kok saudara. Tetapi yang susah adalah khawatir nanti anaknya bagaimana, nanti keluarganya bagaimana, nanti hartanya yang melanjutkan siapa, dia masih pengen apa. Walaupun dalam kondisi sudah tidak berdaya di rumah sakit, di ruang ICU, tapi dipertahankan luar biasa. Dan itu bukan kehidupan. Saudara sekalian, dalam hal semacam ini mari kita sadar satu hal, bahwa kita beriman kepada Tuhan, mengharapkan surga dan bukan dunia. Amin saudara. Oleh sebab itu jangan terlalu berharap dengan dunia ini. Dunia ini pasti ditinggalkan. Kalau sudah pasti ditinggalkan, kita harus punya kepastian akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi bukan artinya kemudian kita seakan-akan lepas-lepasan, putus asa, tidak mempertahankan hidup. Salah juga. Kehidupan, kesehatan tetap harus diperjuangkan. Sepanjang masa nafas ada di dalam diri kita, maka Tuhan masih mengerjakan misi untuk kita harus kerjakan dalam dunia ini. Oleh sebab itu hidup sehat, hidup dengan benar, itu harus tetap kita lakukan. Jangan melanggar hal-hal demikian. Tetapi sekalipun kita hidup dalam dunia, masih ada masalah, tantangan kehidupan, masih ada persoalan, anggap aja itu dalam tanda petik kesengsaraan, kita bisa bermegah di dalamnya, asal kita hidup benar. Orang yang benar walaupun dianiaya, oleh karena kebenaran, kita bisa berbangga. Kenapa? Orang yang demikianlah yang memiliki kerajaan surga. Oleh sebab itu ketika kita ada di dalam dunia masih ada kesengsaraan, yang diperlukan apa? Ketabahan. Maka iman dalam ketabahan itu menjadi hal yang penting untuk kita pahami. Kita harus tetap tabah dalam iman. Iman dalam ketabahan diperlukan ketika kita menghadapi tantangan yang semakin berat, dunia yang semakin kelam. Kita perlu yang namanya ketabahan. Nah saudara sekalian, kata ketekunan itu diterjemahkan sebenarnya adalah ketabahan. Kita perlu tabah menghadapi segala macam persoalan. Amin saudara, sampai sini nangkap? Ya. Nah, karena di dalam ketekunan itulah, di dalam ketabahan itulah iman sedang ditingkatkan kualitasnya. Orang meningkat kualitas imannya bukan karena dalam situasi yang semuanya baik. Justru dalam situasi yang sukar, iman itu justru bisa meningkat. Nah, oleh sebab itu iman itu muncul di dalam segi ketabahan. Dan ketabahan adalah bagian daripada kebajikan Kristen. Di samping iman, pengharapan, dan kasih, ada yang namanya ketabahan, ketekunan ini. Nah saudara sekalian, firman Tuhan menulis di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-7, bahwa ketabahan itu juga bagian daripada kasih. Dikatakan ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Inti utamanya adalah tabah. Itu bagian daripada kasih. Dari tiga unsur yang ada. Karena itu ada pengharapan di sana. Kalau kita masih tabah, bertahan, kita masih tahan di sana. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Saudara sekalian, ada firman yang cukup unik di dalam Titus 2 ayat yang kedua. Dikatakan laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana,
sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketabahan. Ketekunan. Saya tidak tahu sih kenapa disebutnya laki-laki tua dan bukan wanita-wanita yang tua. Kalau laki-laki tua, saya melihat banyak yang kurang dalam ketabahan. Sakit sedikit gresulo. Saudara lihat banyak janda daripada duda. Kenapa? Karena duda biasanya tidak tahan, saudara. Pilihannya dua, ngikut mati atau kawin lagi. Nah itu maka jarang ada duda. Laki-laki tua, ya saudara. Haleluya. Saudara sekalian, tetapi pada intinya di sini adalah perlunya kita ketekunan, ketabahan. Siapapun di pada kita perlu yang namanya ketabahan. Dan ketekunan atau ketabahan itu berasal daripada Tuhan. Di dalam Roma 15 ayat 5 katakan, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan. Jadi ketabahan itu kita bisa minta kepada Tuhan. Sumber ketekunan, sumber ketabahan datang daripada Tuhan. Penghiburan datang daripada Tuhan. Ketika menghadapi masa-masa yang sukar, kita perlu ketekunan, kita perlu ketabahan. Dan di masa-masa yang sukar pula, kita butuh penghiburan yang sejati, yang daripada Tuhan. Amin saudara? Amin. Nah orang yang tekun, orang yang sabar, orang yang tabah, orang yang melakukan itu, maka akan dikaruniakan kerukunan dalam hidup ini. Maka saudara sekalian, jadilah pribadi-pribadi yang tabah menghadapi tantangan kehidupan. Saudara sekalian, bahwa pengujian di dalam dunia ini diadakan oleh Tuhan. Pengujian di dalam dunia. Dan hidup kita di dunia ini adalah ujian yang berkelanjutan, terus menerus. Saudara tahu bahwa masalah tidak pernah berhenti. Orang yang berhenti masalah biasanya sudah tinggal di dalam 1 kali 2, yaitu di kuburan. Itu orang berhenti masalahnya. Oleh sebab itu ketika kita masih dalam dunia ini, maka masalah akan selalu ada. Mustahil manusia tidak mengalami masalah. Baik itu kaya ataupun miskin, ada masalahnya sendiri-sendiri. Baik itu orang pintar atau orang yang kurang pandai, juga punya masalahnya sendiri-sendiri. Setiap orang punya masalahnya. Walaupun dia derajatnya tinggi atau dianggap derajatnya rendah, tetap masalahnya ada dengan berbagai macam ragam. Tinggal kita mau melihatnya sebagai masalah atau sebagai sebuah ujian. Kalau kita menganggapnya sebagai sebuah ujian, maka kita tahu bahwa kita sedang ditingkatkan kualitas diri kita. Dan ujian itu digambarkan seperti api. Ya, ujian itu seperti api yang menghanguskan. Tidak ada orang yang tahan, yang bisa bertahan dengan api. Tetapi kalau kita menyertakan Tuhan, seperti Sadrak, Mesah, dan Abednego, maka api yang dipanaskan 7 kali lipat pun tidak akan pernah menghanguskan kita. Amin saudara. Demikian juga dalam ujian hidup, menghadapi masalah seberat apapun, bahkan ada pihak-pihak tertentu yang membakar kita lebih panas, semakin panas. Tapi kalau kita tetap menyertakan Tuhan, masalah persoalan tantangan hidup tidak akan menghanguskan kita. Kita akan keluar dari perapian bersama dengan Tuhan dengan tidak gosong, tidak mengalami masa-masa yang sukar. Kenapa? Kendali penguji itu Tuhan sendiri. Tuhanlah yang memberikan ujian. Dan kita tahu bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak akan melebihi kekuatanmu. Ketika engkau dicobai, Tuhan sudah memberikan jalan keluarnya. Engkau sanggup menanggungnya, ada jalan keluarnya.
Oleh sebab itu pencobaan seperti apapun engkau dapat menanggungnya dan percaya ketika keluar mereka akan tampil menjadi pemenang. Hanya saja perlu ketabahan ketika kita menghadapi persoalan. Amin saudara. Ketika ada masalah muncul, persoalan timbul, kuatkan hatimu untuk tetap bertahan. Di dalam persoalan kita tahu yang namanya waktu Tuhan. Waktu Tuhanlah yang terbaik bagi kita. Amin saudara. Waktu Tuhanlah yang paling menentukan, bukan waktu kita. Bahkan kasih Tuhan dinyatakan kepada kita. Ini bukan perkara kita mengasihi Tuhan, jangan dibalik-balik. Karena Allah mengasihi kita, maka Dia menetapkan waktunya. Bahkan kalau kita tahu kasih Allah kepada kita yang begitu besar, ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena Allah mengasihi kita ketika kita masih lemah. Allah mengasihi kita waktu kita masih berdosa. Allah mengasihi kita waktu kita menjadi seteru Allah. Menjadi musuh Allah pun Allah tetap mengasihi kita. Kalaupun kita lemah, semua orang menjauhi diri kita karena dianggap kita lemah. Lemah ekonomi, lemah pikirannya, lemah sosialnya. Orang menjauhi. Orang lebih suka bergaul sama orang kaya, bergaul sama orang yang derajatnya tinggi, orang bergaul dengan orang dengan komunitas yang bagus. Ketika kita lemah, saudara sekalian, tetap Allah menghampiri kita. Allah sayang kepada kita, tidak memandang kita dalam situasi apa. Bahkan keberdosaan kita seperti apapun, Allah tetap mengasihi kita. Di waktu kita berdosa pun Allah tetap mengasihi kita. Oleh sebab itu saudara sekalian, betapa kita harusnya bersyukur mendapatkan kasih Allah yang luar biasa ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak menjadi hangus oleh karena api pengujian, tidak menjadi murtad oleh karena masalah, tidak menjadi pribadi yang menanggalkan iman karena tantangan. Tidak ada satupun orang yang diharapkan Tuhan untuk binasa, tetapi bagi kita yang percaya mendapatkan hidup kekal. Kepuasan untuk datang kepada Tuhan harusnya membangkitkan keinginan kita untuk menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, semakin berkenan kepada Tuhan. Karena itu saudara sekalian, jaga hati kita, karena sementara di dunia Tuhan tinggal di dalam hatimu. Amin saudara. Amin. Tuhan ada di mana sekarang? Di hati kita. Ya, Tuhan ada di mana-mana. Tuhan Maha Besar, tapi Dia ada dalam diri kita. Karena itu sediakan hati kita menjadi tempat yang terbaik, lahan yang paling subur. Kenapa? Karena hati ini adalah pusat kehidupan. Dan isi hati kita akan membentuk cara hidup kita. Apakah cara hidup kita berkenan kepada Tuhan atau tidak, tergantung isi hati kita. Oleh sebab itu, kalau hati kita penuh dengan kenajisan, hati kita penuh dengan dosa, hati kita menjadi gelap, maka perilaku hidup kita menjadi perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Cara-cara hidup kita tidak baik, dimulai dari hati. Ketika hati kita gelap, hati kita penuh dengan kenajisan, ada kuasa kegelapan di dalamnya, maka firman tidak bertahan dalam diri kita. Maka Roh Kudus ada di luar kendali. Kita tidak ada di sana. Karena itu biarkan firman itu dalam diri kita, Roh Kudus dalam diri kita, salib Kristus ada dalam diri kita sebagai tanda, maka seluruh kegelapan akan keluar. Hatimu akan bersih. Maka tindakanmu, perkataanmu, apa yang kita lakukan saudara sekalian,
semuanya menjadi berbeda. Karena itu hati-hati dengan hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati kita baik-baik. Kalau kita menjaga hati kita baik-baik, saudara sekalian, maka ada kehidupan di dalam diri kita. Hidup yang dapat dinikmati. Hidup yang dapat dirasakan sebagai sebuah kehidupan yang dapat disyukuri. Sekalipun dalam situasi yang sangat-sangat tidak menguntungkan, kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun situasi keadaan kita dianggap sial, tapi kita percaya dengan rencana dan rancangan Tuhan yang terbaik, maka suatu saat Tuhan sanggup memulihkan. Kita percaya situasi sementara yang kita lihat dengan kasat mata tidak akan menggambarkan bagaimana kuasa Tuhan dapat mengubahkan keadaan. Karena kasih Tuhan sudah dicurahkan sekalipun kita dalam kelemahan, sekalipun kita dalam keberdosaan, sekalipun kita masih dalam seteru Allah, Allah mengasihi kita. Apalagi kalau kita sudah dibenarkan, Allah pasti lebih lagi mengasihi kita. Oleh sebab itu jaga hati kita baik-baik supaya Tuhan tinggal dalam diri kita. Kalau Roh Kudus dalam diri kita dikatakan dicurahkan, itu seperti air dicurahkan. Maknanya adalah ketika air itu dikatakan sebagai bentuk penyucian di dalam diri kita. Penyucian yang terus-menerus kita alami dari sehari ke sehari, maka perkenanan Tuhan dalam hidup kita pun dilakukan dalam setiap waktu. Setiap saat Tuhan berkenan atas hidup kita. Dari mana Tuhan tahu keperkenanannya? Ketika Dia menyelidiki hatimu. Karena itu jangan sampai ada yang tersembunyi, terselip di dalam hati. Harus diselesaikan di hadapan Tuhan. Tuhan bicara seperti ini. Kalau kau hendak mempersembahkan korban dan engkau ingat sesuatu terhadap saudaramu, taruh persembahanmu, pergi, ampuni dulu. Itu saudara. Ketika persembahan perjamuan kudus, bila mana ada barang sesuatu dalam hatimu, ampuni. Kenapa? Karena Bapamu akan mengampuni kalau kamu mengampuni. Ada banyak sekali dosa dilakukan manusia. Yang paling susah dideteksi dan yang paling mengerti hanya Tuhan dan kita sendiri, yaitu dosa yang ada dalam hati. Bisa saja itu terjadi puluhan tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu. Peristiwanya seperti apapun kita sudah tidak tahu, sudah tidak ingat. Tapi ketika ketemu, rasa hati seperti tertusuk. Itu ada sesuatu dalam hati. Nah, yang seperti inilah yang membuat hati kita seringkali retak, lemah, dan dosa terus menggoda. Saudara sekalian, hati kita bisa sekeras batu. Tetapi karena hatimu keras, maka mudah menjadi pecah. Oleh sebab itu Tuhan menginginkan kita punya hati yang lembut, mudah memaafkan, mudah mengampuni, penuh dengan belas kasihan, berikan kemurahan. Tuhan mau tinggal di hati semacam itu. Kalau engkau murah hati, Tuhan lebih murah hati kepadamu. Kalau engkau penuh dengan belas kasihan, Tuhan akan lebih belas kasihan kepada kamu. Kalau engkau mudah mengampuni, apalagi Tuhan sudah mengampunimu. Karena itu saudara sekalian, kasih Allah dinyatakan ketika kita lemah. Oleh karena apa? Berada dalam kekuasaan dosa. Sebab apa kita masih ada dalam kekuasaan dosa?
Karena hatimu keras, tidak mau menyelesaikan masalah, baik itu yang tersembunyi. Padahal urusannya sederhana. Ketika kita berkata kepada Tuhan, ampuni aku, pastikan kita sudah mengampuni lebih dulu. Amin saudara. Amin. Jangan keraskan hati ketika firman itu hadir. Benih sebaik apapun tidak akan bisa tertanam bila mana lahan yang diperlukan tidak digaru lebih dulu, tidak dilembutkan lebih dulu. Karena itu lembutkanlah hatimu dan terimalah kebenaran firman. Biarlah firman itu tertanam dan menghasilkan buah benih keiman. Dan ketika iman itu bertumbuh dengan pendengaran akan kebenaran firman, maka apa yang kita ucapkan adalah perkataan firman. Apa yang kita nyatakan adalah pernyataan firman. Maka firman yang diucapkan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan bekerja dengan caranya yang ajaib. Ketika firman itu bertindak, maka dia bertindak dengan kuasa Tuhan. Karena itu pernyataan perkataanmu di dalam dunia ini akan menentukan bagaimana engkau hidup. Saudara sekalian, saya mengasihi saudara. Jangan sampai kita hangus oleh masalah, hangus oleh persoalan. Itu memang api, tetapi api itu tidak akan pernah menyentuh kita sepanjang kita ada bersama dengan Tuhan. Dan pastikan Tuhan kita ada di hati yang lembut, hatimu yang sudah digaru, bukan seperti hati seperti batu yang mudah pecah, yang mudah sakit hati, yang mudah muncul pertengkaran, perselisihan, yang mudah iri, yang mudah merasakan kepahitan. Jangan, eman, karena Tuhan mau memberkati kita. Tuhan mau memberikan anugerahnya. Tuhan mau mencurahkan rahmatnya bagi kita. Karena itu lepaskanlah. Berikan hatimu kepada Tuhan. Tuhan sanggup mengubahkannya menjadi baru. Amin saudara. Oleh sebab saudara sekalian, untuk itu semua Kristus mau mati. Hubungannya retak dengan Tuhan, Tuhan mau satukan kembali. Bapa di surga tidak bisa bersatu dengan yang berdosa. Yesus menjadi jalan akses kita memiliki persekutuan dengan Bapa. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk. Oleh Kristus kita memiliki akses perjumpaan dengan Bapa yang mengabulkan doa. Maka saudara sekalian, ketika kita menyadari hal ini, betapa besar kasih Tuhan, kematian Kristus sebenarnya menunjukkan jalan keselamatan. Selamat dari masalah persoalan, selamat dari situasi keadaan, masalah dari segala sesuatu, bahkan masalah dari pengujian akhir, yaitu api neraka. Karena kita tahu keselamatan datang daripada Tuhan. Betapa bersyukur kita bahwa keselamatan adalah bagian yang tidak terpisahkan daripada kasih Tuhan. Kalau keselamatan Tuhan berikan, kalau keselamatan Tuhan berikan dalam diri kita, apalagi yang kita takutkan? Harusnya tidak ada lagi rasa gentar, ketakutan dalam diri kita. Percayalah kepada Tuhan, tabahlah, tekun, sehingga ketika kita tekun, saudara sekalian, kita akan memiliki diri kita pribadi yang tahan uji. Kalau kita tahan uji, maka kita memiliki pengharapan. Sepanjang kita masih ada di sana dan di sana bersama dengan Tuhan, pasti ada harapan. Seberat apapun sakit kita,
pasti ada harapan untuk sembuh, karena kesembuhan datang daripada Tuhan. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kalau bersama dengan Tuhan, masalah bukanlah masalah kalau ada jalan keluarnya. Dan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Saudara sekalian, oleh sebab itu kita tidak perlu takut. Hadapi tantangan bersama Tuhan, engkau pasti menang. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Rahmatnya selalu baru setiap hari. Besar setia Tuhan. Dari mana kitab itu muncul? Ratapan. Kitab Ratapan, bentuk penyesalannya begitu dalam karena dosa bangsa Israel. Mereka dibuang ke tanah Babel. Yerusalem dihancurkan, bait Allah dibakar. Yeremia meratap tentang hal itu. Bentuk kesulitan yang besar, dahsyat karena ditinggalkan Tuhan. Satu bentuk figur bait Allah diruntuhkan, artinya tidak ada penyertaan Tuhan lagi. Yang tertinggal orang yang miskin, yang tua, yang lemah, yang melarat, yang kelaparan. Yeremia ngurus itu, dia meratap di hadapan Tuhan dalam penyesalan. Tapi dia tetap berkata, besar setia Tuhan, rahmatnya selalu baru setiap pagi. Dari siapa mulut itu? Dari orang yang mengasihi Tuhan, yang menyediakan hatinya untuk Tuhan berada. Sediakan hati kita untuk Tuhan muncul di dalam diri kita. Amin saudara. Amin. Oleh sebab itu kita bisa bermegah di dalam kesengsaraan. Bahkan dalam kesengsaraan kita bisa bermegah, karena kita tahu pengharapan kita tidak pernah sia-sia. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Di dalam Tuhan pasti ada kemenangan. Karena apa? Kasih Tuhan sudah dinyatakan. Kasih Tuhan sudah dinyatakan. Melalui kematian Kristus di atas kayu salib, kasih Tuhan sudah dinyatakan. Bentuk pendamaian yang sudah dilakukan. Kita didamaikan dengan Bapa yang di surga yang mengabulkan doa. Maka doa kita pasti dijawab olehnya. Karena itu kita tidak malu untuk menghadapi tahta kasih karunia Tuhan. Kalau kita tahu itu tahta kasih karunia Tuhan adalah tempat di mana Allah memerintahkan karunia-Nya, supaya dikirimnya berkat atas bangsa-bangsa. Hidup kita adalah bagian dari saluran berkat Tuhan. Kalau salurannya pasti dapat. Karena itu bagian di mana Tuhan memakai kita sebagai bagian memberkati. Amin saudara. Keselamatan muncul dari hidup orang yang beriman. Siapakah orang yang beriman? Orang yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kemampuan Tuhan menyelamatkan akan memakai kita sebagai alat-alatnya menyelamatkan pihak-pihak lain. Oleh sebab itu kita bisa bermegah di dalam Tuhan. Kita bermegah di dalam Allah. Kita boleh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan dalam ibadah bersama-sama. Karena tahu bahwa Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan ada Juru Selamat dunia. Dan Dia mau pakai kita. Karena itu saudara sekalian, tunjukkan bagaimana Tuhan bekerja dalam diri kita. Melalui iman dalam ketabahan. Ketika menghadapi masalah, engkau kuat dan engkau menang. Engkau akan menjadi teladan bagi banyak orang. Kesaksian boleh disampaikan bahwa ketika sakit engkau disembuhkan, kesembuhan datang daripada Tuhan, maka nama Tuhan dimuliakan. Itulah bermegah di dalam Tuhan. Ketika ada masalah muncul begitu berat, tetapi Tuhan menyertai, Tuhan menolong dengan cara yang ajaib, dengan cara yang luar biasa yang tidak pernah terpikirkan oleh diri kita. Dan kita bisa bersaksi menyampaikan cinta kasih Tuhan
yang terjadi dalam hidup kita, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Orang akan melihat betapa dahsyat Allah kita, betapa luar biasa Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Karena itu tetaplah tabah sekalipun dalam masalah. Percayalah, itu akan meningkatkan kualitas iman kita. Hidupmu sudah dibenarkan, maka Tuhan jauh lebih sayang kepada kita. Bukankah Dia mengasihi kita bahkan ketika kita masih dalam berdosa? Apalagi kalau kita sudah dibenarkan dalam kasih-Nya, maka sebenar-benarnya Tuhan mengasihi kita dengan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.